lengkap terkait rekaman penyerangan Novel Baswedan yang ada di laman tempo.co. Kita akan tanyakan langsung dengan pimpinan redaksi Koran Tempo, Budi Setiarso. Selamat sore Mas Budi. Selamat sore. Mas Budi, ini ada CCTV yang dirilis di tempo.co yang akhirnya menjadi viral juga. Pertanyaan dari masyarakat adalah ini video didapat dari mana? Apakah dari lokasi yang, karena kalau kita lihat agak sedikit buram, agak sedikit jauh dengan lokasi penyiraman Novel Baswedan. Apakah ini ada di depan rumah Novel Baswedan atau di wilayah sekitar itu, Mas? Tetangga-tetangga Novel. Iya, di sekitar rumah situ kami mendapat, sebetulnya ini udah beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan rekaman ini. Tapi terikat perjanjian untuk tidak dipublikasikan, begitulah ya. Karena bagaimanapun ini kan kita masih berharap polisi untuk bisa segera mengungkap kasus yang penting ini. Saya menganggap penting karena serangan terhadap Novel ini kan sebetulnya bukan hanya serangan terhadap pribadinya, tapi juga serangan terhadap gerakan anti korupsi. Institusi dan juga gerakan anti korupsi. Komitmen untuk tidak mengunggah video itu ke situs. Tapi begitu berjalannya waktu, sudah hampir 4 bulan, kasus ini kok seperti mandek di tempat, maka sebagai bagian dari fungsi media untuk menjadi kontrol, kemudian juga mengungkap kasus-kasus yang tidak terungkap. Dan sebenarnya kita minta izin kepada pemilik video, bagaimana kalau kita unggah di tempo.co. Jadi ini sudah persetujuan oleh pemilik video dengan beberapa pertimbangan yang tadi saya sebutkan. Gitu. Ya, Mas Budi, video ini sudah dikomunikasikan kepada Novel Baswedan? Tentu saja ada banyak pihak yang kita cross check. Terhadap beberapa, selain pemilik video, tentu saja ada beberapa yang saya yakin ini ada yang punya juga yang lain, tapi yang mendapat izin sejauh ini karena memang kami mengajukan izin boleh nggak kita upload di tempo.co, ya memang baru Tempo gitu. Jadi sudah dikonfirmasikan ke banyak orang, bisa termasuk dikonfirmasi ke Novel Baswedan kah? Salah satunya iya, melalui beberapa orang yang ini kan Mas Novel ini ada di sungai di Singapura, sedangkan kita kan ada di Jakarta, jadi kita punya beberapa orang yang kita percaya bisa mendapat kontak langsung ke Pak Novel. Gitu. Satu lagi Mas Budi yang menjadi perhatian masyarakat adalah ketika Koran Tempo memuat wajah atau sketsa wajah dari penyerang Novel Baswedan. Disebutkan dalam Koran Tempo adalah berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, kemudian diilustrasikan oleh ilustrasi atau disketsa oleh ilustrator Koran Tempo. Tadi baru saja Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga mengumumkan sketsa terduga penyerang Novel Baswedan. Ini ada yang berbeda dengan apa yang dimuat oleh Koran Tempo. Bisa dijelaskan, Mas Budi, bahwa ini didapat dari mana? Saya jelaskan ini proses. Sebetulnya adalah kami sebagai bagian dari inovasi jurnalistik, terutama jurnalistik investigasi. Kami selain wawancara secara untuk keperluan teks gitu ya, pada waktu ketemu dengan beberapa narasumber kunci, ini betul-betul narasumber yang mengetahui peristiwa itu, yang artinya orang-orang yang ada di CCTV itu, Mas, yang juga dimintai keterangan atau dimintai antara lain ada di situ. Jadi tapi kalau yang ibu-ibu, yang ada 2 ibu-ibu itu kan jelas tidak melihat penyerangnya. Demikian juga Mas Novel, saya kira tidak bisa melihat penyerangnya juga, seperti yang juga dia katakan sejak awal bahwa saya tidak bisa melihat penyerang saya karena memang arahnya dari belakang kan. Dan kebetulan tak sengaja atau tidak, penyerang itu seperti melemparkan atau menyiramkan air keras di tempat yang agak gelap. Jadi itu ada beberapa penerangan jalan. Di jalan itu salah satu lampunya itu tertutup pohon nangka di sekitar rumah Novel, dan itu pas di situnya. Nah, dari keterangan saksi itu kita kemudian mencoba memvisualkan. Kami membawa ilustrator Tempo, mewawancarai sumber itu, kemudian dari awal ini matanya seperti apa, bentuk hidungnya seperti apa, bentuk mukanya seperti apa, dan setelah selesai kami konfirmasikan lagi kepada mereka, dan dengan jelas mengatakan ya betul mirip seperti itu. Mirip. Nah, Mas Budi, seperti juga rekaman, ya. Maaf saya potong, apakah rekaman CCTV dan juga sketsa yang dibuat oleh ilustrator Koran Tempo sudah dikonfirmasikan kepada pihak kepolisian?
Tadi malam kami konfirmasikan kepada salah satu kepada juru bicara Polda Metro Jaya wawancara soal sketsa dan beliau mengatakan sebetulnya sudah juga membuat 3 sketsa, dua yang hampir jadi, tapi 1 katanya sedang perlu dikonfirmasikan kepada Novel. Padahal sejak awal kan Novel ini mengatakan tidak pernah melihat wajah si penyerangnya. Dan ini sekali lagi ini adalah bagian dari tugas kontrol kepada sebagai media untuk ini loh temuan kita, seperti juga temuan teks. Kita juga ada temuan gambar. Nah, ini mudah-mudahan bisa membantu kepolisian, tapi tidak mengambil alih tugas kepolisian. Ini adalah bagian dari tugas jurnalistik, sehingga nanti kalau kami mendapatkan temuan misalnya di situ kan kami pasang telepon. Siapa yang merasa mengenali beliau ini tolong memberitahu kami. Nanti kami akan investigasi dan kemudian hasilnya akan kami sampaikan kepada kepolisian kalau kira-kira rencana kami seperti itu. Akan dilaporkan ke kepolisian. Terima kasih Mas Budi Setiarso, Pemret Koran Tempo. Tentunya harapan kita sama bahwa kasus ini bisa terungkap secara terang benderang.